Halo pemirsa, Muba TV kali ini hadir menjumpai Anda melalui berita Muba sepekan. Bersama saya, Deatri Aprilia. Inilah berita Muba sepekan selengkapnya. PJ Bupati Apriyadi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TP/PKK Desa dalam wilayah Kecamatan Babatoman, periode 2022-2028. Ribuan warga Kecamatan Babatoman pada Selasa 8 November 2022 memadati Balai Desa Muara Punjung, Kecamatan Babatoman. Kali ini PJ Bupati Haji Apriyadi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TP/PKK Desa dalam wilayah Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin periode 2022-2028 di Desa Muara Punjung, Kecamatan Babatoman. Dalam pelantikan tersebut, Apriyadi menekankan kepada Kades yang terpilih untuk mengedepankan program gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Mantan Kades Pematang Palas ini mengaku gerakan Sumsel Mandiri Pangan sudah terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan di Muba. Ia berpesan kepada Kades terpilih untuk segera melakukan konsolidasi dengan masyarakat dan perangkat desa di wilayah tempat menjabat. Camat Babatoman Alpian SKMME mengatakan, adapun pelantikan Kades terpilih periode 2022-2028, yakni diantaranya Kepala Desa Muara Punjung, Asnawi, dan Kepala Desa Bruge, Iskandar. Ia mengaku Kecamatan Babatoman berkomitmen akan lebih gencar mendukung program Pemkab Muba di bawah kepemimpinan PJ Bupati Apriyadi, serta memasifkan GSMP program Gubernur Sumsel. Dari Kecamatan Babatoman, Muba TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muba melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah launching pembayaran PBB dengan menggunakan BRIPA. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah terus digencarkan pemerintah Kabupaten Muba dari berbagai sektor. Kali ini Pemkab Muba melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD menargetkan di tahun 2022 Kabupaten Muba bisa tembus 22 miliar rupiah dari memungut pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hal ini disampaikan oleh PJ Bupati Muba Haji Apriyadi dalam launching pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui Briling dan Brimo oleh BPPRD Muba dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sekayu tahun 2022 di halaman kantor Lurah Babat, Kecamatan Babatoman, Selasa 8 November 2022. Menurut Apriyadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar PBB dengan kemudahan-kemudahan yang telah difasilitasi, terutama dengan inovasi yang direalisasikan atas kerjasama BPPRD dengan BRI Sekayu. Sementara itu, Kepala BPPRD Muba Haryadi Karim menyebutkan dengan kerjasama inovasi tersebut pihaknya optimis kesadaran untuk membayar pajak dari WP bisa lebih meningkat. Ia menambahkan, dengan inovasi tersebut sangat memudahkan wajib pajak untuk bertransaksi melaksanakan kewajiban. Dari Kecamatan Babatoman, Muba TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muba melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengadakan pelatihan tentang kebencanaan kepada Satgas TRC. Selanjutnya, saya juga berharap mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan nantinya. Bukan hanya untuk penyelamatan di air, tapi mungkin dalam bentuk pelatihan-pelatihan lain yang mungkin dapat contohnya untuk dalam rangka kebakaran bencana kebakaran hutan, lahan dan kebun. Ini juga mungkin perlu jadi perhatian kita ke depan. Selamat pagi. Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Dr. Randes Haji Apriyadi MSI, melalui penjabat Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Musni Wijaya SSOS MSI, secara resmi membuka pelatihan tentang penyelamatan kebencanaan kepada satuan tugas pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, bertempat di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang dikelilingi oleh sungai memiliki potensi bencana saat memasuki musim hujan, mengingat saat ini curah hujan cukup tinggi dan debit air juga meningkat.
sehingga diperlukan antisipasi bila terjadi bencana banjir, longsor, ataupun masyarakat yang tenggelam di alur Sungai Musi. Maka sangat diperlukan penyelamatan di air ini dengan memberikan pertolongan dan pencarian orang yang tenggelam. Jadi hari ini dalam rangka pelatihan SAR air ya. Jadi kita ini kan daerah kita memang dikelilingi oleh sungai dan potensi pada saat musim hujan ini banyak sekali terjadi kecelakaan, ya orang tenggelam di air. Oleh karena itulah kita perlu mempersiapkan personil kita, karena memang BPBD ini jangan sampai tujuan kita untuk menyelamatkan orang, tapi karena kita sendiri tidak siap, kompetensinya, kemudian sertifikasinya memang tidak terpenuhi. Oleh karena itulah hari ini ya paling tidak kita melakukan pelatihan itu memperkenalkan, untuk mempersiapkan diri agar kalau terjadi bencana seperti itu kita sudah siap dan secara aturan kita tidak disalahkan. Musi Banyuasin yang betul-betul peduli dengan keselamatan jiwa penduduknya. Ini juga termaktub di undang-undang yang saya sampaikan. Termasuklah personil-personilnya yang dimiliki oleh BPBD. Hari ini kita lihat bersama, kita berkumpul bersama, berlatih bersama, dan pada akhirnya kita gerakkan secara bersama-sama dengan tidak menyalahi aturan-aturan. Nanti setelah ini akan kita bekali surat keterangan bahwa adik-adik kita ini, teman-teman kita ini sudah bisa kita gerakkan sebagai potensi SAR. Ingat, potensi SAR ada 4 komponen. Yang pertama adalah TNI Polri, pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, perusahaan baik swasta maupun negeri, ya BUMN atau BUMD, dan terakhir adalah masyarakat yang kita latih seperti ini. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Patiki Ridwan SI ATD-MM, menyampaikan, pesertanya mengikuti pelatihan tentang penyelamatan bencana kepada Satuan Tugas atau TRC sebanyak 142 orang, 130 dari anggota BPDB, kemudian ada dari instansi terkait, dari Kodim, Polres, dan dari kecamatan. 142, dari 130 dari anggota BPBD, ada instansi terkait dari Kodim 2, kita ambil dari Polres 2, dari Airut, dari kecamatan 22 masing-masing, dari Dinas Perhubungan, dan juga dari Satpol PP karena ada damkarnya. Inilah tim kita inilah yang selalu di lapangan. Jadi ini sebenarnya sudah jalan tim kita. Alhamdulillah diperkuat dari Basarnas, jadi sudah sampaikan ada surat keterangan. Jadi kita sudah bisa membantu beliau bersama-sama untuk melakukan penyelamatan di air khususnya. PJ Bupati Apriyadi saat melantik Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa dalam wilayah Kecamatan Sungai Lilin periode 2022-2028 berpesan, jadikan Kades 3 periode contoh pemimpin amanah. Ribuan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dari 2 kecamatan yakni Keluang dan Sungai Lilin pada Rabu 9 November 2022 memadati lapangan bola Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin. Pasalnya ribuan masyarakat tersebut ingin menyaksikan secara langsung prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa dalam wilayah Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin periode 2022-2028. PJ Bupati Haji Apriyadi mengatakan, amanah dalam memimpin sangat menjadi prioritas ketika telah dipercaya masyarakat dan segera konsolidasi serta turut menggencarkan program gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ia menambahkan, Kades terpilih dan semua Kades di Muba untuk hati-hati dalam menjalankan tugas, terutama tugas yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Camat Sungai Lilin Agus Kurniawan menuturkan, adapun pelantikan Kades terpilih periode 2022-2028 berasal dari 2 kecamatan yakni Sungai Lilin dan Keluang. Agus mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Apriyadi yang telah mengubah pola pelantikan Kades di Muba dengan mendatangi satu persatu pedesaan di Kabupaten Muba. Dari Kecamatan Sungai Lilin, Muba TV melaporkan. PJ Bupati Apriyadi resmikan pabrik baja ringan CV Anugerah Jaya ternama di Kecamatan Sungai Lilin.
Menjadi lokasi yang menjanjikan untuk berinvestasi, membuat industri baru terus bertambah dan tumbuh di Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini pabrik baru kembali beroperasional di Bumi Serasan Sekate, yakni pabrik baja ringan yang secara resmi berada di Kecamatan Sungai Lilin, milik CV Anugrah Jaya Ternama. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama CV Anugrah Jaya Ternama, Aprizal, pada Rabu 9 November 2022. Aprizal juga mengatakan pabrik kerangka baja milik CV Anugrah Jaya Ternama merupakan pabrik kerangka baja pertama yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, PJ Bupati Musi Banyuasin Dr. Randes Apriyadi MSI mengaku, pabrik kerangka baja milik CV Anugrah Jaya Ternama diyakini menambah warna baru industri di Muba. Apriyadi optimis, Kabupaten Muba khususnya di kawasan timur, yakni Sungai Lilin, akan menjadi pusat perekonomian yang lebih besar lagi. Dari Kecamatan Sungai Lilin, Muba TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Berita Muba Sepekan. Saya Deatri Aprilia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saksikan selalu tayangan YouTube Muba TV dan channel Muba TV frekuensi 50 UHF. Terima kasih dan sampai jumpa.